kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Satres Narkoba Polresta Denpasar meringkus seorang pengemudi ojek online karena menyimpan 1 kg sabu-sabu. Majelis Madya Desa Adat atau MDA Kabupaten Bangli meminta masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam pembuatan sesaji saat Hari Raya Galungan. Pelaku usaha tenun kini menghadapi tantangan karena penenun endek semakin langka. Menjelang Hari Raya Galungan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau PKP Kabupaten Bangli menerjunkan petugas untuk mengecek kesehatan hewan ternak babi yang disembelih masyarakat. 17 petugas kesehatan hewan, baik dari medik veteriner maupun paramedik, Selasa lalu mengecek hewan ternak babi apakah ada gejala penyakit seperti penyakit kulit, tanda cacat, dan sebagainya. Dinas PKP mengaku tidak memiliki petugas yang cukup sehingga hanya bisa melakukan sampling di masing-masing kecamatan yang dianggap ada peternakan babi. Penangkapan, kita mulai pemeriksaan antemortem yang bisa dilihat dari secara kasat mata sebelum ternak itu dibedah. Misalnya adakah penyakit kulit, misalnya adakah cacat-cacat lainnya, seperti itu. Dinas PKP memastikan daging yang akan dikonsumsi masyarakat aman dan sehat, serta tidak terserang penyakit. Masyarakat juga diimbau untuk memasak daging babi dengan baik dan benar sebelum mengonsumsinya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bali terkait mengurangi timbunan sampah plastik, Majelis Madya Desa Adat atau MDA Kabupaten Bangli meminta masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam pembuatan sesaji saat Hari Raya Galungan. MDA Kabupaten Bangli saat ini juga rutin melakukan sosialisasi saat turun ke masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik untuk pembungkus sesaji atau jajanan yang dipakai untuk Banten. Majelis Adat juga meminta warga agar tidak membiarkan canang atau sarana lainnya setelah melakukan persembahyangan karena mengotori area pura. Masyarakat disarankan membuat sistem tebel modern dengan menampung sampah organik di tempat khusus sehingga lama-kelamaan sampah menjadi pupuk tanaman. Semua canang-canangnya tunas bakte budal. Jangan dibiarkan ditaruh di pura malah. Ini menjadi beban ini. Terutama dalam penggunaan plastik, ini bersama-sama kita mengatur diri lah. Jangan hindari menggunakan bahan yang plastik gitu. Majelis Adat mengharapkan kerjasama dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri, karena saat Hari Raya Galungan, umat tidak hanya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta, namun juga dituntut untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Di Nyoman Ranti yang berusia 70 tahun asal desa Pengotan Bangli sempat menghebohkan dunia maya. Pasalnya wanita yang mengalami kebutaan ini pernah menolak bantuan bedah rumah. Padahal selain buta, Ranti yang sudah menjanda ini juga memiliki 3 orang anak yang menderita lumpuh. Inyoman Ranti akhirnya memberikan klarifikasi. Wanita ini mengakui menolak bantuan perbaikan rumah karena ingin mempertahankan ciri khas rumah. Ia juga membantah hidup miskin sebagaimana yang menjadi viral di media sosial. Ranti mengaku kecewa karena seseorang pernah mengunggah video yang memperlihatkan seolah ia sebatang kara dan mengurus ketiga anaknya yang cacat. Padahal keluarganya saat itu tidak ada di tempat karena sedang mengikuti upacara adat.
wambaan beda rumah nak betolak. Bawa bat yang beda rumah bin. Dadas tolak. Menek tiang nolak menuija nika wagenang tiang nika niki tiang ampun niki nongosin. Nika bapanak tiangnya nongosin menija wajang tiang nak cara dinine nika yan mereka ngai pondok di nika memadinin. Perbekal pengotan Ikadek Yastawan mengatakan, selama ini pihaknya selalu memberikan bantuan kepada warganya yang kekurangan. Selain bantuan beda rumah, juga bantuan rutin pangan. Bantuan dari pihak desa, pihak kabupaten, dari dulu sudah kita perhatikan. Ada PKH yang dari Kementerian Sosial juga dibantu. Ranti minta seluruh pihak tidak sembarangan memposting atau mengunggah sesuatu yang belum pasti kebenarannya dan mengecek lagi kebenarannya agar tidak menyebarkan berita bohong. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.